عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Bupati dan seluruh perangkatnya. Demikian pula Bapak Dandim yang masih bersama kita, dan juga Bapak Kapolres dengan seluruh jajarannya. Demikian pula Takmir Masjid Al-Markas serta ikhwah dan seluruh panitia yang telah turut andil adanya acara yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi pembuka kebaikan dan juga penutup dari segala keburukan. Dan mudah-mudahan apa yang semuanya telah dicurahkan demi suksesnya acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan beratnya timbangan amal kebaikannya di sisinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, nikmat taat, nikmat ibadah, dan terkhusus nikmatut talab. Nikmat kita masih diberi kesempatan untuk mengais warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan ilmu dan agama yang dengannya insyaallah ta'ala jalan di hadapan kita akan semakin terang. Yang dengannya insyaallah ta'ala akan melenggangkan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mengais ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju jannahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan kebaikan. Wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan kebaikan, maka akan dipahamkan dengan perkara agamanya. Maka ini para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang harus kita syukuri. Lebih lagi, acara-acara seperti ini didukung oleh aparat pemerintahan yang tentunya dengan mereka akan menjadikan kita lebih tenang dalam kita menggapai apa yang tentunya kita inginkan dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi berkaitan dengan tajuk dari acara tabligh akbar ini, yang tentunya adalah upaya untuk memberikan terapi, untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pemahaman yang benar dari masalah moderasi dalam Islam. Dan khusus untuk materi saya ini sebenarnya panjang banget dan saya sudah siapkan makalahnya. Kayaknya sehari tidak cukup. Namun juhdul muqil, mudah-mudahan sedikit ini memberi semangat, memberi kepada kita hasungan dan motivasi untuk kita ada obsesi ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan moderasi dalam Islam, hakikatnya, khasaisnya, karakteristiknya, dan juga dampak dalam pribadi dan masyarakat. Demikian pula dalam bernegara. Qala fiddina jazakumullah wa rahimakum. Kalau kemudian kita lihat dari sisi pembahasan perkara ini, di mana wasatiyah adalah merupakan sikap tengah-tengah di antara ala tarafain naqid, di antara dua sisi yang saling berseberangan. Dan wasatiyah adalah sikap adil di antara dua taraf. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala mensifati kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Jadi moderasi dalam Islam ini sebenarnya sudah merupakan karakteristik orang Islam. Ciri khas orang Islam. Yang itu tentunya terrealisasi daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam kehidupan pribadi beliau, demikian pula dalam bermasyarakat. Kalau berbicara masalah beragam, bukan di Indonesia saja. Dari semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menghadapi beragam keyakinan, beragam agama, beragam karakter. Ada Baduinya, ada Qurawinya, ada Madaninya, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, dan juga ada Ahlul Wathan, para paganisme, penyembah berhala. Maka namun kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam, maka di sini keteladanan.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi SAW teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat yang lebih baik. Maka menjadikan Nabi SAW sebagai tuntunan, khususnya dalam pembahasan kita saat ini. Bagaimana Nabi SAW, dan ini merupakan manqabah, merupakan keistimewaan dan kemuliaan untuk Rasulullah SAW dan umatnya. Ayat ini merupakan rekomendasi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Maka pentingnya untuk kita mempelajari apa yang dimaksud. Supaya kita juga masuk dalam sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan, melebihkan umat Muhammad alaihi salatu wassalam mengalahkan umat-umat yang lain. Maka sifat wasat adalah merupakan sifat yang terbaik, sifat yang paling mulia, yang ini tentunya adalah sejalan dengan fitrah yang sehat, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam fitrahnya. Karena tabiatnya manusia itu adalah tabiatnya manusia itu suka lalai. Kadang futur, patah arang, patah semangat. Namun juga terkadang semangat, memiliki himmah yang tinggi. Dan seperti itu keadaannya, terkadang suka berbolak-balik. Namun kemudian datang Islam, memberikan kaidah-kaidah dengan sifat-sifat yang mulia, yang tentunya sesuai dengan dan sejalan dengan tabiat dan fitrahnya manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasat, tengah-tengah, adalah merupakan pilihan bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga kemudian menjadikan ahlus sunnah, orang-orang yang konsisten dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, adalah ahlul wasat. Yang tentunya berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Antara yang ekstrim, yang hulu, radikal, dan yang menggampangkan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa ini akan terus ada pada umat ini. Orang-orang yang konsisten. La tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqqi zahirin. Senantiasa ada dari umatku satu kelompok yang tentunya selalu kokoh, selalu membela kepada kebenaran, kepada al-haq. Khana fi din jazakumullah wa rahimakum. Maka dari ayat tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Untuk apa? Nah, ini di sini keistimewaannya, litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Subhanallah, ya. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan Allah akan menjadikan Rasul sebagai saksi bagi kalian. Saksi bagi kita. Bahwa kita adalah umat Nabi alaihi salatu wassalam. Sekaligus kita juga menjadi saksi bagi umat-umat yang lainnya.
Wala fidina jazakumullah wa rahimakum. Para ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, kalimat al-wasat ini adalah merupakan keadilan. Adalah merupakan pilihan bagi umat ini. Walhamdulillah. Dan umat ini akan memberikan kesaksian. Kenapa kemudian Allah jadikan umat ini menjadi saksi? Dan tentunya saksi itu kan harus adil. Ya. Saksi itu kan harus adil. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga dalam segala hal, ya. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Ya. Tidak ada nikah, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Maka umat ini akan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah karena keadilannya. Adil di sini adalah menempatkan pada tempatnya sesuai dengan koridornya. Maka ini mangqabah, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pendidikan kepada kita, mengajarkan kepada kita Alkitab dan As-Sunnah yang sebelumnya kita tidak tahu, memberikan banyak edukasi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mensifati kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Beliau membacakan kepada kita sebagai umatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajari kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, yang sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Dari ayat ini jelas sudah 2 sifat, adil dan tentunya adalah berilmu. Tidak mungkin seorang saksi dijadikan saksi kecuali dia berilmu. Saksi di pengadilan, saksi dalam satu kasus, mesti harus dia punya ilmu. Maka bagaimana kemudian umat ini tahu dengan umat-umat yang sebelumnya, padahal mereka mati lebih duluan, mereka habis lebih duluan. Tapi kita umat belakangan kok kenapa dijadikan saksi? Nanti di yaumil qiyamah. Maka nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Pasti kami akan tanyakan kepada orang-orang yang diutus kepada mereka. Dan kami akan tanyakan kepada para utusan para rasul nanti di yaumil qiyamah. Apakah mereka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya atau tidak? Maka Allah juga akan menanyakan kepada para nabi. Para nabi akan mengatakan, ya Rabb, kami telah sampaikan apa yang Engkau telah utus kami kepada mereka. Namun umat-umat sebelum kita, mereka akan mengingkarinya lah. Dan itu dari mana kita tahu? Al-Quran yang cerita. Ya, Al-Quran yang cerita kepada kita. Kalau umat-umat itu akan mengingkari kepada para anbiya war rusul yang diutus di tengah-tengah mereka. Mereka akan mengingkari. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan menanyakan kepada para anbiya war rusul ini. Loh, umat kalian mereka mengingkari bahwa kalian belum menyampaikan. Sekarang siapa yang akan menjadi saksi bagi kalian? Para anbiya war rusul akan mengatakan yang menjadi saksi bagi kami adalah Muhammad alaihi salatu wassalam dan umatnya. Kenapa? Sekali lagi saksinya adalah mereka berilmu. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang berikan kesaksian dengan benar dan mereka berilmu.
Maka ini kembalinya adalah kepada ilmu. Maka umat ini yang akan memberikan kesaksian, menjadi saksi bagi para anbiya war rusul, dari sebelum kita menjadi saksi bagi para umat-umat sebelum kita. Karena apa? Al-Quran yang mengajari kita. Al-Quran yang memberikan ilmu kepada kita. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah wariskan dari Al-Quranul Karim. Dan dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimana ketika kami datangkan saksi bagi setiap umat dan kami datangkan engkau untuk menjadi saksi bagi mereka. Khawafidina jazakumullah rahimakum. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa dijadikan al-wasat. Umat ini ummatan wasata. Karena nanti di yaumil qiyamah akan menjadi saksi. Maka ini tentunya bagaimana kita kembali kepada kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Menjadi umat yang wasat di antara dua sisi yang berseberangan. Dari antara dua sisi yang ekstrim, radikal, lalu keras. Ya. Dan di antara umat-umat yang menggampangkan. Ya. Maka demikianlah hendaknya bagi setiap umat dari individu-individu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasat, mu'tadil antara ifrat dan tafrid, antara ghulu wal jafa, antara sikap ekstrimnya seperti orang-orang khawarij dan sikap menggampangkannya seperti orang-orang murji'ah, qadariyah dan yang semisalnya. Maka khawafidina jazakumullah rahimakum. Dari sinilah kita lihat sikap wasatiyah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan kalau dikaji banyak sekali dalam Al-Quranul Karim. Dalil-dalil dan nas-nas syar'i dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan wasatiyatul Islam. Menunjukkan sikap toleransi, sikap moderasi dalam Islam. Dan sekaligus sifat-sifat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wasat. Dari ayat yang sering kita baca, kalau kita renungi, kita pahami. Setiap rakaat kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Yang lurus. Tidak kanan, tidak kiri. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Di surat An-Nisa disebutkan. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalannya para nabi. Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Yang Allah telah berikan kenikmatan para nabi. Siddiqin, yakni Abu Bakar Siddiq. Wasyuhada, siapa syuhada? Umar, Uthman, Ali. Wassalihin, baqiyatu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita minta. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Jalannya para nabi dan jalannya para khulafaur rasyidun dan jalannya para sahabat semua. Orang-orang yang mendapatkan didikan-didikan langsung nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan ilmu. Yang mereka dijamin, dimuliakan, dipuji banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Allah memuji mereka, menyebut mereka, artinya apa? Supaya kita meneladani mereka. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan kita berusaha untuk yang ketiga ini. Muhajirin wal ansar jelas.
Walladzina taba'um, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Mudah-mudahan kita masuk dalam sifat ini. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam satu ayat. Di surat Al-Hasyr dalam 3 ayat berturut-turut. Dalam 3 ayat berturut-turut. Di surat Al-Hasyr. Menyebutkan pertama tentang orang-orang muhajirin. Kemudian yang kedua menyebutkan walladzina tabawwa'ud dar wal iman, orang-orang Ansor. Dan berikutnya walladzina ja'u min ba'dihim. Ayat ketiganya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Sesudah muhajirin wal ansar sampai qiyamis sa'ah. Bagaimana sifatnya? Yaqulun, selalu mendoakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah orang-orang yang mendahului kami dari saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan dalam hati kami ghil, kedengkian, kebencian. Ini sifat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat orang-orang yang mengikuti muhajirin wal ansar. Wala taj'al fi qulubina ghillan, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka di jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang sering kita baca, setiap rakaat kita baca, mari kita renungi. Kalau masih kemudian kita tatarruf, yang di rumah mungkin ada KDRT, di dalam rumah tangga saja masih bertetangga, ini semuanya adalah ada nilai-nilai keimanan. Dalam kita berkeluarga, dalam kita bertetangga, apalagi sudah dalam kita bernegara. Bukan sekedar aturan-aturan yang ada, tapi ini adalah panggilan-panggilan iman. Ada aturannya. Maka nikmat sekali kita menjadi seorang muslim. Dan nikmat sekali kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya para nabi, jalannya para khulafaur rasyidun, jalannya para sahabat. Ghairil maghdub. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Ini orang-orang yang ekstrim radikal. Ya. Dan ini tidak hanya masuk Yahudi saja. Dan orang-orang yang bersikap seperti sikapnya orang-orang. Atau bersifat seperti sifatnya orang-orang Yahudi. Waladhdallin. Dan juga bukan orang-orang yang sesat. Yang menggampangkan dalam ibadah, dalam apa saja. Beramal dengan tanpa ilmu. Ini jelas dari surat Al-Fatihah. Maka kita renungi, inilah wasatiyah, sikap yang telah digariskan dalam Islam dari moderasi dalam kita beragama. Maka jelas dalam ayat ini, ahlus siratal mustaqim adalah mereka ghairil maghdub waladhdallin. Ghairil maghdub waladhdallin. Di antara dua sisi yang berseberangan. Khalafiddin jazakumullah, ini baru satu. Ya. Kalau dikaji banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan hal itu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang ma'ruf. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang sering kita dengar. Ya. Rasulullah menggambarkan dengan gambaran yang sangat konkret dan jelas. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah memberikan gambaran satu garis lurus. Khat, garis lurus. Sembari mengatakan hadza sabilullah, ini jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis yang banyak di kanan kiri garis lurus itu.
Sembari mengatakan wahadhihi subul. Ini jalan-jalan yang banyak. Wahadhihi subul. Ini jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin syaitanu yad'u ilaih. Di setiap jalan-jalan yang banyak ini ada setan. Yang menyeru, yang mengajak untuk masuk dalam jalan itu. Maka jelas, kalau kemudian bukan jalan Islam, jalannya Rasulullah yang diambil, ini adalah jalan siapa? Jalan siapa? Jalan setan. Makanya Allah banyak ingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Khutuwat, jaring-jaring setan. Bukan khutwah, khutuwat. Dia buat berbagai cara untuk menggelincirkan manusia. Untuk menggelincirkan umat Rasulullah SAW. Dari jalan yang lurus ini. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Talbisul Iblis. Beliau merinci. Yang bagaimana iblis yulabbis, memberikan talbis, memberikan kerancuan-kerancuan. Yang ahli ibadah, yang ahli, semua ada ahlinya. Ya. Jadi iblis mereka juga punya tentara-tentaranya, punya dai-dainya yang juga dikirim sesuai dengan keadaan manusia. Yang ahli ibadah, yang pegawai, yang bekerja, yang rakyat jelata, yang semua. Hatta dalam rumah tangga. Ya. Ini yang harus kita waspadai. Qala fidina jazakumullah wa rahimakum. Maka inilah. Ya. Dari dalil ini pun juga kita jelas. Hakikat wasatiyah dalam Islam. Hakikat moderasi dalam Islam. Bahwa moderasi dalam Islam ini adalah hak. Sesuatu yang hak, sesuatu yang adil, sesuatu yang baik. Dan bahkan ini merupakan tuntutan syariat. Ya. Bukan sekedar tuntutan negara, tuntutan masyarakat, ini tuntutan syariat. Dan bahkan merupakan tujuan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan dikatakan wa khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dalam sikap-sikap harian beliau pun juga demikian. Ketika dihadapkan pada masalah, maka beliau milih yang lebih mudah. Illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Beliau akan pilih yang lebih mudah. Kalau dihadapkan pada dua perkara, beliau akan pilih yang lebih mudah selagi tidak berdosa. Tidak tanattu. Tidak berlebihan, memberat-beratkan diri. Dan orang-orang seperti itu sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi makan mencelanya. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang memberat-beratkan diri. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah rahimakum. Kisah tentang 3 orang yang datang kepada keluarga Nabi SAW menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah di rumah. Ya, maka perhatikan ini. Ini ghulu. Ya. Maka satunya mengatakan saya akan berpuasa terus tidak berbuka. Saya akan sholat malam terus tidak tidur. Satunya lagi mengatakan saya tidak akan menikah. Mau apa ini 3 orang ini? Mau apa ini? Ya. Begadang malam bukan untuk cangkruan, bukan untuk nonton bola, bukan untuk yang lainnya nge-game. Ya. Nah, anak muda nih. Ya.
Yang doyan nge-game ini. Ya. Qatlul waqt. Bunuh waktu itu. Ini para sahabat Nabi SAW. Begadang malam untuk sholat. Satunya lagi puasa. Enggak berbuka. Untuk apa? Ibadah. Ini ibadah. Namun ketika ibadah itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka Rasulullah berlepas diri. Ma balun nas yaquluna kadza wa kadza. Mengapa orang mengatakan demikian? Ini diingkari oleh Nabi SAW. Padahal 3 orang ini maksudnya apa? Mau ibadah. Ya, tafarruq. Memfokuskan waktunya untuk ibadah. Bukan untuk. Namun ternyata ibadah pun juga ada koridornya. Ya. Ada jalurnya. Dan ini iblis bisa masuk lewat sini. Maka kita lihat bagaimana iblis masuk pada orang-orang khawarij. Ya. Dari sisi tanattu. Ekstrimnya. Rasa ketakutan yang berlebihan ketika tidak seimbang dengan roja. Rasa harapannya. Maka seperti itu jadinya. Maka dalam hal apapun. Rasulullah telah memberikan, bahkan dalam masalah cinta. Rasulullah mengatakan hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tirmidzi, habibaka haunamma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja. Hasan yakuna baghidaka yaumamma. Boleh jadi dia akan menjadi orang paling kau benci di suatu hari. Wabghid baghidaka haunamma. Bencilah orang yang kau benci pun juga sekedarnya saja. Hasan yakuna habibaka yaumamma. Boleh jadi suatu hari nanti akan menjadi orang yang paling kau cintai. Ini tersirat jelas dari hadits seperti ini, sikap wasat. Ya. Sikap tidak berlebihan. Kecintaan kepada istri, kecintaan kepada suami, kecintaan kepada anak. Pun juga dalam koridor. Karena kecintaan itu bisa menjadi fitnah. Saking cintanya kemudian rela melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi apa? Cinta. Ya. Maka ini khonafidina jazakumullah rahimakum. Rasulullah memberikan ketegasan dalam masalah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Summa awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab dan Al-Qur'an yang kami pilihkan dari hamba-hamba kami. Wa minhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya. Wa minhum muqtasid. Ada yang ekonomis. Ya. Mencukupkan. Orang Jawa bilang buru cukup. Pokoknya asal cukup saja. Wa minhum sabiqum bil khairat. Bi'idnillah. Namun ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah anugerah yang sangat besar. Sekali lagi khonafidina jazakumullah rahimakum, Islam adalah agama yang adil, agama yang wasat. Agama yang hak, agama rahmah, agama yang penuh dengan samahah, kelonggaran, kemudahan. Dinu mahabba wa ikha. Agama yang penuh dengan kecintaan dan persaudaraan. Mengajak kepada persaudaraan, bukan mencari musuh. Bukan mencari musuh. Dan wasatiyah di sini bukan pilihan kita. Bukan undang-undang, tapi ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Kalau ini sudah jadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan apa? Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan satu pilihan.
masih cari-cari pilihan yang lain, masih mengadopsi yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia dalam kesesatan yang nyata. Meskipun merasa dirinya beribadah, meskipun merasa dirinya berbuat baik, yakhsabuna annahum yuhsinuna sunna. Menyangka kalau dirinya berbuat baik. Innama nahnu muslihun. Kami adalah orang-orang berbuat baik. Maka koridornya adalah syariat. Wasatiyah ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini manhaj, prinsip dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus takrim. Ya. Takrim ini. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, manqabah. Untuk apa? Untuk merealisasikan rasa aman. Untuk merealisasikan al-amn wassalam. Aman dan keselamatan di antara semua individu manusia. Bukan hanya kaum muslimin saja. Namun semua manusia. Dan juga sikap wasat ini adalah merupakan tanaman untuk kita menanamkan rasa percaya pada orang. Rasa tenang pada orang. Sekaligus juga ada ihsas. Ada rasa empati. Kepedulian kita. Dan ini sekali lagi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk tahqiqut ta'awun. Merealisasikan kerjasama di antara semua pihak. Yang kaya dan yang miskin. Ya. Yang di atas dan yang di bawah. Antara penguasa dan rakyat. Ini adalah sikap yang wasat. Terrealisasi rasa aman. Dan rasa aman ini mahal. Nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar adalah rasa aman. Ketika kita dengan rasa aman, Masya Allah. Ngaji, taklim, bebas. Nggak ada rasa was-was. Ya. Maka kalau ngaji kok kemudian ada was-was mesti dan dibuntuti dan yang lainnya mesti ini nggak beres. Ya. Mesti ada yang tidak beres. Ya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah rahimakum. Ini sikap wasatiyah. Sekali lagi ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Manhaj, prinsip dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus takrim. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk kita tidak melalaikan. Ta'awun dengan semuanya. Karena sebagaimana tadi di acara pembukaan sudah disampaikan. Kita tidak bisa sendirian. Bahkan orang kaya pun juga demikian. Rasulullah mengatakan. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu ditolong dan diberi rizki. Karena sebab orang-orang lemah dari kalian. Supaya tidak melalaikan. Orang-orang yang lemah. Adanya si kaya karena ada si miskin. Ya. Dan boleh jadi dengan doa-doa mereka. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka keran-keran pintu-pintu rahmatnya. Ya. Dengan doa orang-orang miskin ini. Tentunya kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang tidak akan terjadi tanpa ada sikap wasatiyah ini. Dalam segala umur. Karena ini adalah tuntutan. Ya. Maka, khawafidina jazakumullah rahimakum. Demikian pula Allah mengingatkan. Urusan dunia juga. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari apa yang Allah berikan kepadamu dari darul akhirah. Cari akhirat. Tapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lalaikan bagianmu dari dunia. Ini sikap wasat. Ya. Sikap wasat.
Jangan kemudian dengan alasan sibuk akhirat, sibuk kemudian tidak mau kerja, tidak mau, akhirnya kemudian menyia-nyiakan istrinya, anaknya, tidak. Nanti Allah yang akan memberi. Memang Allah menurunkan emas dari langit, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan ayat berikutnya Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsan, berbuat baik. Lu saya kan berbuat baik, ibadah terus, ibadah terus. Istrimu ada hak. Anakmu ada hak. Orang tuamu ada hak. Tetanggamu ada hak. Sahabatmu juga ada hak. Wa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikan masing-masing mereka sesuai dengan haknya. Enggak urusan sama tetangga. Yang enggak urusan dengan tetangga, ini ya, jangankan dengan negara ya, dengan masyarakat, dengan tetangga saja enggak mau urusan. Apa kata Nabi SAW? Bertetangga ini panggilan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tetangganya. Khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah yang paling baik kepada sahabatnya. Wa khairul jiwar indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Dan bahkan Nabi mengatakan menafikan keimanan orang yang tidak peduli dengan tangganya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak beriman? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Enggak peduli dengan tetangganya. Hati-hati ini. Ya. Hati-hati ini. Ketika imannya dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus komprehensif. Jangan kemudian satu bagian kemudian melalaikan kepada yang lainnya. Allah mengingatkan wa ahsin, berbuat ihsan kepada manusia. Kama ahsanallahu ilaik. Ihsan kepada Allah jelas. Anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Ini ihsan kepada Allah. Bainana bain Allah. Yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Derajat tinggi ini. Ya. Tapi juga ihsan kepada manusia. Ikhlas kepada makhluk. Sebagaimana Allah juga telah berbuat ihsan kepada kita. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan cari-cari kerusakan di muka bumi ini. Jangan cari-cari masalah. Ini nas Al-Quran. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka, fala fitina jazakumullahu rahimakum. Sikap wasatiyah ini adalah sikap i'tidal, tengah-tengah. Antara sikap tenggelam dalam beragama atau juga larut dalam spiritualitas. Ya. Larut. Atau kemudian lebih menghadap kepada dunia. Kemudian melalaikan. Maka sikap wasat ini adalah istiqamah, sikap tengah-tengah. Sikap istiqamah dalam semua hal. Baik itu dalam keyakinan, dalam sikap, dalam muamalah, dalam akhlak. Dan ini adalah Islam. Islam itu sendiri. Qala fitina jazakumullahu rahimakum. Maka agama ini agama yang mudah. Maka jangan mempersulit diri. Ayat-ayat seperti itu juga banyak dalam Al-Quran. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini sesuatu yang memberatkan kepada kalian. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk mencelakakan. Al-Qur'an itu tidak mencelakakan. Dan ayat-ayat semisal itu juga banyak sekali. Maka manusia itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan di antara mereka ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang celaka, ada yang baik, ada yang bejat, ada yang bermacam-macam. Ada yang adil, ada yang zalim. Dan ini adalah apa yang nampak dari manusia. Itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagaimana kita mensikapi itu semuanya dengan sikap-sikap yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Karena apa? Kalau seandainya Allah menghendaki akan beriman semuanya. Ini ada permohonan supaya peserta maju ke depan, tempat yang masih kosong. Karena kelihatannya belakang agak ramai ya. Agak merapat ya. Tafassahu fil majalis. Tafassahu fil majalis. Yafsahillahu qulubakum. Nah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'an." Seandainya Allah menghendaki, Allah akan menjadikan semua yang di muka bumi ini beriman semuanya. Ayat berikutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Perhatikan. Apakah engkau mau membenci manusia sehingga mereka beriman? Ya. Apakah engkau mau membenci manusia sehingga mereka beriman? Maka jelas wasatiyah, ya. Ta'amul, muamalah. Dan ini garis-garis yang Allah Subhanahu wa taala, rambu-rambu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ta'amul, bagaimana kita bermuamalah. Bermuamalah tanpa ada menyembunyikan kedengkian, kebencian, atau keburukan, apalagi makar. Ya. Makanya syariat jihad dalam Islam. Mohon maaf sekarang ini kalau bicara jihad kayaknya satu hal yang mengerikan. Tapi perhatikan, kitabul jihad yang ada dalam buku-buku fikih, ya, itu biasanya adalah paling belakang. Ya. Babnya paling belakang. Karena memang demikian. Syariat jihad itu turun kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah paham akan perkara agama ini. Ini kepada para sahabat yang mereka sudah kuat akidahnya. Kuat pegangannya, punya dedikasi ilmu yang tinggi. Bukan sekedar teriak jihad, ya. Yang kemudian memahami perkara jihad ini seenaknya sendiri. Kalau bisa melawan pemerintah, kalau bisa melawan polisi, jihad. Masya Allah. Ini otak-otak khawarij. Ya. Yang salah dalam memahami agama. Yang tidak mau belajar. Karena mereka nggak mau belajar. Orang Khawarij ini ahlul Quran memang. Penghafal Quran. Ahli ibadah mereka. Padahal para sahabat masih bertebaran.
Sekali lagi dimohon kepada para jemaah untuk lebih merapat lagi. Ya. Tidak apa-apa ini, sumuk-sumuan ya. Mudah-mudahan memudahkan kita meluaskan kita nanti dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena masih banyak di belakang yang berdiri katanya nih, ya. Dari panitia. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Baik. Mungkin bisa duduk berdiri semua baru melangkah 2 langkah baru langsung duduk. Kayaknya udah mepet-mepet banget tuh. Yang merasa masih ada ada longgar, tolong di sebelah sini juga masih bisa tuh. Sebelah kiri. Sebelah kanan. Nah. Maka ini khonafidin jazakumullah rahimakum. Ini ya, kembali kepada masalah tadi. Orang Khawarij misal sampai seperti itu kenapa? Karena tidak belajar. Tidak dipahami dengan benar. Sahabat masih bertebaran. Kibarus sahabah. Ya, masih bertebaran. Dan tidak ada satupun bersama mereka. Maka ini kerusakan pertama dalam Islam bukan pada tukang zina, tukang judi, peminum khamr, bukan ini. Ini kerusakan dalam Islam, ini harus kita pahami. Disebutkan oleh dalam Sunan dari misalnya lengkap. Bagaimana kemunculan mereka. Masih di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Yang pertama kali memergokinya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Terus dilaporkan kepada berwajib. Ini juga kita melihat kemungkaran, tidak langsung main hakim sendiri lapor kepada yang berwajib. Pada Abdullah bin Mas'ud yang ketika itu menjadi gubernur di Kufah. Ya. Ini kita lihat sikap-sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala. Tidak gegabah. Tidak ceroboh, tidak main hakim sendiri. Meskipun itu kemungkaran. Oh, enggak saya kuat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Saya bisa. Mau. Ya. Bisa. Mau kepru-kepruan ya. Tapi seperti itukah Islam? Karena kita kepru-kepruan itu syariatkan dalam Islam pada tempatnya. Ya. Dibolehkan ngepro bukan berarti nggak boleh. Kalau pada tempatnya boleh. Ya. Tapi kalau kemudian main hakim sendiri, bukan koridornya, bukan wewenangnya. Ya. Jangan kemudian merampas, itu haknya aparat. Ya. Jangan kemudian kita yang ambil. Ya. Ini parahnya. Merasa saya imannya kuat. Wal yughayyir di tangan saya masih kuat. Ya salam. Ya. Ini kadang-kadang salah. Ya. Kebanyakan dari anak-anak muda. Makanya rata-rata anak muda. Tadi Pak Bupati juga sudah mengingatkan. Anak muda kebanyakan. Karena munculnya itu juga di anak-anak muda. Ya. Hudatsau asnan, sufahaul ahlam. Ya. Rasulullah mensifati itu dari anak-anak muda. Ya. Yang masih banyak mimpinya. Ya. Ya. Obsesinya tinggi, semangatnya tinggi, tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Semangat yang mendahului ilmunya. Ya. Semangat yang mendahului ilmunya akhirnya seperti itu. Tapi kalau semangat yang didasari dengan ilmu, insya Allah terjaga. Ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dari sini jelas bahwa wasatiyah dalam semua hal, dalam semua lini kehidupan kita adalah min ahammi mazayal manhajil islami. Ya, merupakan ciri khas keistimewaan yang paling penting dari prinsip-prinsip Islam. Maka moderasi ini adalah sebenarnya prinsip Islam. Ya. Sebelum yang sekarang ini istilah itu kan kayaknya baru ya. Tapi sebenarnya Islam sudah menyuarakan lebih dahulu. Ya. Sudah menyuarakan. Bukan sekedar hanya istilahnya sekedar kalamun atau kalimatun tuqal. Sekedar ucapan yang menjadi slogan saja. Tapi ini adalah manhajun mutabba.
muttaba', yakni prinsip yang diikuti, prinsip yang direalisasikan. Maka kita sekarang ini sangat butuh untuk memahami itu. Karena apa? Ini adalah khitabnya, khitab ilahi. Turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sembarangan. Prinsip ini bukan dari manusia. Tapi ini adalah tuntutan-tuntutan iman. Tuntutan-tuntutan agama. Yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, bu'ithtu bil hanifiyyati samhah. Aku diutus dengan hanifiyyati samhah. Dengan agama yang hanif. Yang penuh dengan kelonggaran. Sholat, gak bisa berdiri boleh duduk. Gak bisa duduk boleh berbaring. Gak usah memaksakan kehendak. Harus begini, gak bisa. Agama gampang. Gak kuat puasa, ya sudah. Gak kuat puasa, ya sudah. Batal saja. Ya. Boleh berbuka. Nanti kalau sudah kuat, ganti bayar. Kalau sudah gak kuat lagi, sudah bayar fidyah. Gampang kan? Gak usah memaksakan. Ya. Ada koridornya. Cuman tentunya jangan menggampangkan. Ini jangan cuma dari sisi itu saja. Dua sisi harus dipahami. Ya. Kita mengingatkan kepada mereka yang ekstrim. Mereka yang radikal. Mereka yang berlebihan seperti itu. Sebagaimana kita juga mengingatkan kepada yang menggampangkan dan bermudah-mudah. Menggampangkan dan memudah-mudah. Sampai kemudian menjadikan agama itu guyonan. Ya. Lelucon. Jangan. Ya. Seperti orang-orang murji'ah. Ini dikatakan oleh Nabi Dawud. Ibn Abi Dawud dalam ha'iyahnya. Wala taku murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bidini yamzahu. Jangan seperti orang-orang murjiah yang mereka main-main dengan agamanya. Ala innamal murjiyu, ketahuilah sungguhnya orang murjiah itu dengan agama mereka jadi bahan ketawaan. Ya. Ini ya. Maka ini juga harus kita pelajari. Sebagaimana kita belajar yang baik, yang buruk juga dipelajari. Ya. Karena apa? Kita khawatir jatuh dalam keburukan, dalam keadaan kita tidak menyadari. Kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Harus kita pelajari bagaimana prinsip-prinsip mereka. Khawarijnya sudah, ya khawarijnya sudah tidak ada yang disifati oleh Nabi SAW. Sudah habis di Nahrawan. Tapi pemikiran, otaknya masih terus berjalan. Bahkan kemudian dimodifikasi. Ya. Berkolaborasi. Kalau Khawarij dulu masih jujur-jujur. Ya. Satu sisi ada keistimewaan jujur mereka. Karena apa? Kalau dusta itu adalah dosa besar. Dosa besar itu kafir bagi mereka. Ya. Maka orangnya jujur. Ya. Yang Khawarij tulen. Ya. Ya. Tapi sekarang ini sudah kolaborasi. Sudah. Ya. Ada improvisasi. Ya. Sudah dimodif. Ya. Allah musta'an. Ya. Maka ikhwan fillah jazakumullahu rahimakum. Ini yang kita harus jeli. Ya. Kita harus jeli. Apalagi rata-rata mengatasnamakan Islam. Ya. Rata-rata mengatasnamakan Islam. Padahal yang ekstrim pertama kali siapa? Yahudi kan. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ekstrim mereka. Ini. Makanya hakikatnya kalau yang ekstrim-ekstrim ini ya ada sifat dari mereka. Ya. Ada sifat dari sifat-sifatnya orang-orang Yahudi. Ya. Maka khana fiddin jazakumullahu rahimakum, ini dari sisi jelas kita bisa memahami ya. Bagaimana semestinya Islam telah memberikan kepada kita koridor. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan karakteristik khasais ya. Wasatiyah dalam Islam ya. Moderasi dalam Islam. Sebagaimana kita mengerti Islam ini adalah agama yang wasat. Agama yang adil.
Bahkan ini merupakan salah satu dari ciri khas umat Islam. Ya. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan merupakan salah satu pondasi dasar ya, dalam kita beragama. Karena tidak mungkin kita bisa beragama kecuali dengan sikap ini. Ya. Dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan sebagai tonggak dasar. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Maka madhahirul wasatiyah ya. Apa yang ciri khas dari wasatiyah ini? Yang pertama adalah al-khairiyah. Baik. Baik ini. Kalimat baik ini umum. Ya. Tentunya adalah koridor syar'i. Dan juga dengan uruf. Apa yang dikenal baik dari uruf masyarakat setempat. Kalau itu berkaitan dengan muamalah. Ya, uruf. Karena agama menjadikan nusus syar'iyah ini di antara 3. Yang pertama adalah hakikat lugawiyah, yang kedua hakikat syar'iyah, dan yang ketiga adalah hakikat urfiyah. Ya. Secara bahasa, secara syar'i, kalau syariat menjelaskan ketentuannya, fabiha wa ni'mat. Kalau tidak, kembalinya kepada urf. Ya. Ya. Maka kalau kembali kepada urf tentunya adalah kepada adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Yang boleh jadi mungkin urufnya di Sulawesi ini baik, belum tentu menurut orang Jawa itu baik. Urufnya bagi kita baik, belum tentu bagi orang Arab baik. Ya. Contoh ringan saja, ya, kalau kita pegang kepala, ya, kurang ajar kan. Ya. Bagi orang Arab pegang kepala, cium kepala, itu ikram. Ya. Kita kalau ketemu masyayikh, ketemu guru-guru kita, masyayikh kita, sebelum jabat tangan itu cium kepala dulu. Pegang kepalanya gitu. Coba kalau sini pegang kepala, waduh kurang ajar kan. Ini contoh ringan saja. Ya. Maka 3 hal ini mesti kita juga harus jaga. Ya. Selagi itu adalah seperti tadi disebutkan oleh Pak Bupati, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, ya, kita jaga. Karena apa? Al-aslu fil adat al-ibahah. Hukum asal dalam adat, kebiasaan itu boleh. Malam tukhalifus syara'. Selagi tidak bertentangan dengan syariat. Hukum asalnya boleh. Ya. Dalilnya Allah mengatakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan apa yang di muka bumi itu kalian semua. Maka para ulama mengambil dalil dari ayat ini. Al-aslu fil asya' al-ibahah wa taharah. Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh dan suci. Mau mengatakan haram, datangkan dalil. Mau mengatakan najis, buktikan. Ya. Ini ya. Hukum asalnya suci. Hukum asalnya boleh. Dan ini kan menunjukkan luasnya Islam. Longgarnya Islam. Yang diharamkan sedikit. Yang dilarang juga sedikit daripada yang dibolehkan. Kalau kita mau mengaudit. Maka ini yang pertama. Maka tanda yang pertama di antara adalah baik. Yang kedua adil. Adil ini artinya dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak berarti adil ini sama rasa, sama rata, enggak. Ya. Kalau sama rata, golim malahan sama rasa, sama rata. Masa bayi mau dikasih sambal? Ya, yang gede makannya sambal, sama rasa. Ya. Tidak bisa. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Ya. Tempatkan semuanya itu pada tempatnya.
Yang ketiga istiqamah. Sedikit tapi istiqamah. Yang baik tapi terus menerus. Maka ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Ini istiqamah. Dan yang keempat adalah al-bainiyah. Bainiyah artinya di antara tengah-tengah di antara dua sisi yang berseberangan. Ya. Kemudian yang kelima adalah al-yusr. Mudah. Ya. Mudah dan raf'ul haraj. Mengangkat dari sesuatu yang menyulitkan. Artinya gak usah repot-repot lah. Ya. Kalau masih bisa, kenapa kemudian dipersulit? Ya. Kenapa kita memaksakan kehendak? Ya. Maka ini kita lihat Nabi SAW dalam segala hal. Ya. Penuh dengan hikmah. Kisah dari seorang badui yang kencing di salah satu sudut masjid. Kita lihat. Kisah yang sangat Masya Allah ya. Bagaimana arif bijaknya Nabi SAW. Para sahabat menghardiknya. Tapi Rasulullah malah, da'au. Kata Nabi, da'au. Biarkan. Biarkan dia kencing. Ya. Masya Allah. Pikirannya jauh. Ya. Ini yang mesti kita hitung-hitungan. Dalam mengingkari kemungkaran. Kita lihat kemungkaran juga. Tapi lihat. Jangan sampai kemudian membuat kemungkaran yang lebih besar. Ya. Orang kencing di masjid. Ya. Dia hardik. Pertama kaget. Kedua, coba. Bisa muncrat kemana-mana kan? Kan ini repot untuk bersihkannya. Ya. Makanya Nabi mengatakan biarkan. Selesai kencing, dibersihkan, diguyur air, sudah. Baru kemudian dinasehati. Masjid, ini tempat ibadah, ini, dan seterusnya. Jangan dimarahi. Al-jahilu yuta'allam. Orang tidak tahu itu diajari, dikasih tahu. Jangan dibodoh-bodohin. Ini masalahnya. Kadang ego kita itu, Allah musta'an. Ya. Emosi dulu yang didahulukan. Nah. Anggapannya ini cemburu dalam Islam. Ya salam. Ya. Ini tidak pada tempatnya. Ya. Maka ini kita lihat arifnya Nabi SAW dalam bersikap. Gampang. Kalau ada yang gampang, kenapa kemudian kita mempersulit diri? Ya. Dan tentunya yang keempat adalah penuh dengan hikmah. Ya. Penuh dengan hikmah. Dan ini tentunya hikmah ini akan bisa kita lakukan ketika terus kita belajar. Sebagaimana para salaf dahulu mengatakan, man ahya sunnah nataqa bil hikmah. Siapa yang menghidupkan sunnah, maka dia akan berbicara dengan hikmah. Bersikap dengan penuh hikmah. Dan itu bukti nyata dari para ulama kita. Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya. Seorang mantan Bromo Corah. Enggak tanggung-tanggung, penjahat besar. Fudail bin Iyad. Setelah taubatnya kemudian menjadi abidul haramain. Ya. Dan Masya Allah kita menikmati ya, kalimat-kalimat beliau yang penuh dengan hikmah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan itu ketika dibiasakan, ketika sunnah itu dibiasakan, maka akan terpatri, tertanam. Dan bersikap dengan penuh hikmah. Bicara pun juga akan terjaga. Karena apa? Pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ittaqahu waqah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjaganya. Menjaga mulutnya, menjaga sikapnya, menjaga segala gerak-geriknya. Ini hikmah dan ini ahlul wasat, ahlul Islam. Maka kendalanya apa? Ketika kita tahu
ini sebagai karakteristiknya, tentunya di situ ada kendala-kendala. Kendala utamanya adalah jahil. Kendala utamanya adalah jahil. Bodoh. Ya. Maka ini belajar. Karena bodoh ini, afil jahli qabla al-mauti mautun li ahli, wa ajsamuhum qabla al-quburi kuburu. Dalam kebodohan ini, sebelum mati hakikatnya sudah mati duluan. Sebelum dikubur hakikatnya sudah terkubur duluan. Ya. Jahil. Maka Al-Quran pun juga mengingatkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang-orang yang punya ilmu jika tidak tahu. Ya. Ini mu'awwiqat. Kendala-kendala dari wasatiyah adalah pertama adalah jahil. Yang kedua, sikap ghulu, berlebihan, ekstrim ini. Ya. Dalam hal apapun, baik itu dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Ya. Ini juga yang gampang. Ya. Kembali kepada apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ad-dinu yusrun. Agama adalah mudah. Maka berikan mudah. Tatkala kita memberikan kemudahan kepada orang lain pun juga Allah pasti akan berikan kemudahan kepada kita. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang dalam kesulitan, Allah akan berikan kemudahan untuknya dunia dan akhirat. Kemudian kendala yang ketiga adalah mengada-ada dalam perkara agama. Ya. Mengada-ada dalam perkara agama. Ini kendala dari sikap wasatiyah. Moderasi ini terkendala ketika itu tadi. Ya. Makanya orang-orang Khawarij. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Ya. Karena mengada-ada dalam perkara agama. Sesuatu yang tidak disyariatkan. Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka ini kita lihat juga Nabi SAW. Tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman. Maka Nabi mengatakan, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Maka ajaklah mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa ta'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini bahwa aku adalah Rasulullah. Jika mereka mau mengikutimu, taat kepadamu, ajari mereka sholat. Beritahu kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka mau nurut, ajari mereka, beritahu kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya dari kalian, diberikan kepada fuqara dari kalian. Kemudian apa kata Nabi? Jika mereka mau taat, mau bayar zakat, diingatkan, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati dari mengambil harta zakat mereka yang paling bagus. Sampai dalam masalah zakat pun juga wasat. Tengah-tengah. Tidak yang paling bagus, tidak pula yang jelek. Kecuali kalau yang bagus ini yang pemiliknya ridha. Ya. Ambil yang wasat. Yang paling bagus kalau pemiliknya ridha ini zalim. Ya. Dikatakan itu zalim. Padahal ini apa? Ini zakat. Ya. Bukan untuk pribadi. Namun Nabi SAW mengingatkan itu. Maka dan ini sikap-sikap yang diambil oleh Nabi SAW. Dan itu sikap. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ketika berinfak tidak bakhil tapi itu juga berlebihan.
sikap-sikap ibadur rahman dalam segala hal. Makanya ikhwan fillah jazakumullah rahimakum, dari ciri khas karakteristik dari wasatiyah ini, Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam penuh dengan itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita lihat dampak moderasi dalam Islam dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Sebagaimana telah kita mengetahui bersama bahwa wasatiyah ini adalah perkara yang paling penting dan istimewa dari manhajul Islam, dari prinsip dalam Islam. Bahkan merupakan ciri khas dari umat Islam. Artinya apa? Umat adalah supaya disibukkan dengan semua kemampuan dan kekuatannya, dengan semua juhudnya untuk membangun, untuk memakmurkan, untuk mendidik, untuk berilmu, untuk mencari wawasan, dan untuk maju yang jelas. Tapi sekali lagi tanpa ifrat, tanpa tafrid. Ya. Tidak berlebihan dan juga tidak menggampangkan. Dan ini yang tentunya akan merealisasikan atau melahirkan keseimbangan pada pribadi, pada individu-individu yang ada. Maka kita lihat contoh teladan banyak dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ya. Yang tentunya adalah setelah diedukasi yang baik, belajar kembali kepada nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki karakter keras, pun juga akhirnya kerasnya pada tempatnya. Ditempatkan pada tempatnya. Yang mungkin tadinya rakus kepada dunia, pun juga kemudian bisa terkendali. Dan itu yang ada pada para sahabat. Dunia ada di tangan mereka dan tidak di hati mereka. Dunia ada di tangan dan tidak di hati mereka ini. Maka sikap tengah-tengah antara berlebihan dalam beragama, demikian pula dalam dunia. Maka dampak dari wasatiyah dan sikap adil, sikap tengah-tengah ini tentunya adalah ketika konsisten dengan manhaj wasatiyah ini akan terrealisasi, terlihat. Yang pertama adalah dalam ikrar kepada sunnah nabawiyah. Ya. Ikrarnya kepada sunnah Rasulullah SAW yang merupakan masdar dari syariat Islam. Dan kemudian bagaimana merealisasikan dalam setiap lini kehidupannya. Kemudian yang kedua, istimrar, terus menerus berusaha untuk mencari tambahan ilmu, terus belajar. Dan tidak ada putusnya. Ya. Tidak ada putusnya. Tidak ada istilahnya sudah sampai sempurna ilmunya, sempurna pemahamannya lah. Ya. Dan ini yang banyak terjadi. Pada orang-orang yang kelewatan, berlebihan, merasa sudah sempurna. Merasa paling benar. Merasa sudah paling nyunah. Ya. Merasa paling membela, paling cemburu kepada agama ini. Sementara Al-Quran berikan tuntunan. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adha'u bih. Ketika datang kepada mereka satu perkara dari rasa aman atau rasa takut. Ada peristiwa, ada macam-macam. Adha'u bihi. Disebarluaskan. Langsung apalagi model sekarang ini. Jamal medsos. Ya. Masya Allah satu berita yang gak genah, gak karuan. Langsung ber kemana-mana. Adha'u bih. Apa kata Al-Quran? Walau radduhu ilal rasul wa ilal ulil amri minhum. Seandainya dikembalikan berita itu, peristiwa itu
kepada Rasul, kepada ulil amri. Ya. Kembalikan kepada yang berwenang. Ya. Sebagaimana sikapnya Abu Musa al-Asy'ari melihat, laporkan dulu kepada yang berwenang, kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai gubernurnya. Tidak kemudian main hakim sendiri. Ya. Ini Al-Quran. Ya. La alimahul ladzina yastabitunahu minhum. Ya, jelas. Koridor manhajnya jelas. Ya. Karena kalau tidak demikian, Allah mengatakan, walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Kalaulah bukan karena anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lattaba'tumus syaitan. Pasti kalian akan mengikuti setan. Illa qalila, kecuali sedikit yang benar. Kecuali sedikit yang mau sadar, mau mikir. Lattaba'tumus syaitan. Ini ya. Maka ini prinsip yang Al-Quran berikan pada kita. Kemudian yang ketiga, dari dampak dan asarnya adalah akan at-ta'akkud min al-akhbar. Akan mencari tabayun, mencari kejelasan dari berita. Sebelum nge-share kemana-mana, tanyakan dulu. Sumbernya mana, jalan ilmu. Kemudian yang kelima, dari dampak wasatiyah bagi kehidupan pribadi dan masyarakat adalah mukhalatatun nas bis-sabr. Bergaul, bermasyarakat dengan orang banyak ini dengan sabar. Sabar menghadapi gangguan-gangguan mereka. Karena apa? Karakter manusia bermacam-macam. Dan memahami makna uzlah itu juga dengan pemahaman yang benar. Uzlah itu sekarang lebih kepada nyempal, ya, atau kepada eksklusif, ya. Dikiranya dengan itu adalah yang terbaik, belum tentu, ya. Tentunya kalau kita bisa bergaul dengan masyarakat, bisa bersabar dengan mereka, itu akan lebih baik. Ya, akan lebih baik. Daripada kemudian kita menyendiri menjauh dari masyarakat, apalagi kemudian eksklusif. Ya. Ya. Tidak agama kita tegakkan, tidak dakwah kemudian kita sampaikan, waladin walad dunya. Ya. Ya. Kemudian yang keenamnya dari dampak ini adalah hubungan yang baik. Ya, antara rakyat dengan penguasa, ya, dengan atasannya. Karena sebagai rakyat pun juga tahu akan hak-haknya. Dan juga tahu akan kewajiban-kewajibannya. Ketika kita memahami nas yang ada, kita itu dituntut dengan kewajiban bukan dengan hak. Maka kita tunaikan hak. Kita tunaikan kewajiban-kewajiban itu. Adapun kalau kemudian kita tidak mendapatkan hak kita, apa kata Allah? Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah akan haknya. Dan nanti di bab masalah bernegara akan lebih jelas lagi. Ya. Kemudian juga iltizamul afrad. Konsistennya setiap individu dalam masyarakat ini dengan hak dan kewajiban mereka. Ya ini tentunya akan menyebabkan kemudian adanya rasa saling empati, rasa saling peduli, ya. Dan kemudian juga ada kepedulian dengan yang lainnya. Ya ini tentunya juga yang akan menjadikan kehidupannya juga akan istiqrar. Maka ini khana fiddin jazakumullahu rahimakum. Sekali lagi masyarakat itu adalah bermacam-macam. Ini yang kita dituntut untuk sabar, ya. Untuk sabar. Dan terkadang mereka, saya awal-awal dulu juga tinggal di kampung baru, ya. Menghadapi masyarakat macam-macam, ya. Ada mungkin orang nggak pernah ke masjid, ada yang nggak pernah ke masjid, ada yang nggak sholat sama sekali. Dan ini sebenarnya kewajiban kita, jangan kemudian diejek orang nggak sholat, orang nggak. Itu kewajiban kita.
Bagaimana tugas kita untuk menjadikan mereka sholat, bagaimana tugas kita menjadikan mereka mau ke masjid. Ini. Kadang-kadang sebagian ikhwah juga, wah, begitu semangatnya mendahului ilmunya. Ya. Suudzon dulu dengan orang-orang seperti itu. Padahal itu tanggung jawab bagaimana nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala mau ngomong apa? Tanggamu itu lo enggak pernah sholat, tanggamu itu lo enggak mau masjid. Jadi nasihati belum. Wah, macam-macam, ya. Sampai suatu hari sholat subuh hari Jumat kita baca sajadah sama. Keluar dia ngomong, seumur-umur saya baru tahu sholat subuh 3 rakaat. Ya di sini katanya. Tapi yang nyeletuk juga temannya, makanya ke masjid, ngaji. Gitu. Baru kemudian belajar seperti itu ya. Masya Allah ya. Nah, ini kadang-kadang menghadapi seperti itu. Sikap-sikap yang arif. Ya. Al-jahilu yuta'allam. Orang yang tidak tahu itu diajari. Dan ini akan terlihat ketika kita memahami makna wasatiyah, makna moderasi dalam Islam sebenarnya, itu tidak akan ruwet-ruwet. Yakin tidak akan ruwet-ruwet. Ya. Dimanapun kita tinggal bisa hidup. Akan nyaman. Yang di sekeliling kita juga akan nyaman. Akan menjadikan yang di sekeliling kita itu akan subur. Bismillah ta'ala. Ya. Maka benar para ulama mengatakan ini tonggak dasar, tonggak yang sangat mulia dalam Islam. Sikap wasatiyah ini. Bagaimana Nabi SAW kita lihat bisa hidup dengan Yahudi. Bisa hidup dengan bermacam-macam. Ya. Dan sabar. Nabi SAW menghadapi, semuanya kita tahu bagaimana apa yang dihadapi oleh Nabi SAW dari cercaan, dari sikap kurang adab. Namun kita lihat bagaimana sikap Nabi SAW. Dan itu yang terpatri pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Adapun yang terakhir mungkin hanya sekedar sekilas saja berkaitan dengan bagaimana dampak wasatiyah, moderasi dalam Islam dalam bernegara. Dan ini permasalahan yang harus benar-benar dikaji dengan baik. Bagaimana sikap antara ra'i wa ra'iyah. Dalil-dalil sangat banyak sekali. Yang pertama harus kita pahami. Wajibnya kita mendengar dan taat kepada para penguasa dalam hal yang ma'ruf. Ini prinsip. Yang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Yang bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun wa in jaru aw zalamu. Meskipun mereka berbuat jahat, berbuat zalim dan lain sebagainya. Dan ini dasar dari dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak kemudian ayo membelot, ayo. Tidak ada itu. Ya. Tidak ada itu. Jelasin. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan ulil amri dari kalian. Dan dalam Sahih Muslim, di hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, man ata'ani faqad ata' Allah. Siapa yang taat kepadaku maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang maksiat kepadaku sungguh dia maksiat kepada Allah. Wa man yuti'il amir. Siapa yang taat kepada penguasa. Faqad ata'ani, sungguh dia telah taat kepadaku. Wa man ya'sil amir, siapa yang maksiat kepada penguasa ini, faqad asani, sungguh dia maksiat kepadaku. Oh, ini jihad. Rasulullah mengatakan maksiat, ya. Oh, enggak, ini jihad. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil. Saya dulu pernah awal-awal di Solo. Itu kebetulan materinya ini juga nih Pak Dan. Dan ada satu orang yang terkenal, nggak ada yang berani bantah dia. Ini tokoh di Solo juga. Waktu itu masih zamannya Pak SBY itu. Ya, presidennya masih Pak SBY.
Saya sampaikan masalah dari hadis dari Nabi SAW berkaitan dengan bagaimana kita bernegara, bagaimana kita antara hukukul ra'i wa ra'inya. Yang kebanyakan yang diangkat adalah isu-isu sosial. Isu-isu ujung-ujungnya perut saja. Ya. Khawarij, Dzul Khuwaisirah, yang dituntut apa? Ghanimah kan? Urusan perut, urusan dunia. Ya. Bukan untuk apa-apa. Gitu. Sampai harus menuduh Nabi tidak berlaku adil. Hanya karena melihat dunia. Subhanallah. Ya. Maka waktu itu dia sampai ngomong. Tapi masih ingat Pak SBY itu jelei. Tahu jelei. Bahasanya masih seperti itu. Nganyeli katanya. Bahasanya begitu. Terus saya sampaikan. Sekarang lebih nganyeli mana? Pak SBY atau Rasulullah? Pak SBY atau Rasulullah? Ketika Rasulullah mengatakan, فَإِنْ أَخَذَ مَالَكْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكْ. Meskipun sampai merampas hartamu, meskipun sampai memukul punggungmu, isma' wa ati'. Dengar dan taati. Rasulullah lebih jelai kan? Rasulullah lebih mangkeli kan? Mau ngomong begitu, kufur. Mau ngomong begitu kufur. Dan setelah itu alhamdulillah kemudian sepertinya agak down ya. Dan mikir ya. Alhamdulillah. Ya. Masalahnya kadang-kadang kita kurang sabar saja ya. Dan sekali lagi khonafidin insyaallah dalam masalah ini sangat banyak sekali. Ya. Berkaitan dengan bagaimana kita. Kalau kemudian manhajul wasat ini sekali lagi dipelajari dengan baik. Dalam kita bernegara, dalam kita bermasyarakat. Tidak akan bikin kita ribut. Bahkan kita memerangi radikalisme, terorisme. Kadang-kadang mereka juga berdalil. Turhibu nabi aduwallahi wa aduwakum. Oh, ya. Ini sisi pendalilan yang tidak benar. Makanya kebenaran itu diukur dari dua hal. Yang pertama sihhatud dalil. Yang kedua sihhatul istidlal. Ya. Dalilnya sahih, dalilnya benar. Yang kedua sisi pendalilannya juga harus benar. Rata-rata pendalilannya benar. Dalilnya benar. Ya. Sahih. Tapi sisi pendalilannya kadang-kadang pakai otak sendiri. Ya. Ya. Dipahami sendiri, pakai perasaan sendiri. Ini yang kemudian menjadikan ujungnya hasilnya itu tidak karu-karuan. Ya. Ketika agama ini adalah di otak-atik sendiri. Makanya tanyakan kepada ahlinya. Banyak masalah. Yang terkadang menurut kita seperti ini. Ketika kita tanyakan kepada ahli ilmu, kepada para ulama. Loh, kok begini? Jauh sekali pandangannya. Sebagaimana para sahabat dulu awalnya juga begitu. Dalam Sulhul Hudaybiyah. Dalam perdamaian Hudaybiyah. Apa isi perdamaian itu? Kalau dihitung dari 10 poin itu isinya memojokkan kepada Rasulullah, menghina kepada Rasulullah, dan juga mau menang sendiri. Tapi kita lihat Nabi SAW berpikirnya lebih jauh. Sampai sahabat Umar datang kepada Nabi SAW dan mengatakan mungkin sama dengan kita, gergetan gitu ya. Ya Rasulullah, alasna alal haq wa hum alal batil. Bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Ajal, benar. Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Bukankah kalau mati dari kami masuk ke dalam surga, kalau mereka mati masuk dalam neraka? Kata Nabi benar. Kenapa kita harus ngalah seperti ini? Ini kita lihat ya. Logika. Ya. Logika. Dan Nabi SAW berpikir lebih jauh. Dan bahkan sampai para ulama mengatakan namanya Fathu Mekah itu adalah bukan itu. Fathu Mekah itu ya Sulhul Hudaybiyah itu. Karena dari situ kemudian Islam terbuka.
orang berbondong-bondong masuk Islam. Dari situ. Ya. Mereka yang dari Mekah mau ke Madinah. Ya. Rasulullah tetap konsisten. Meskipun dengan orang musyrik sekalipun. Enggak. Akhirnya mereka nggak bisa balik ke Mekah, nggak mau balik ke Mekah. Tapi juga perjanjiannya kalau yang dari Mekah nggak boleh masuk ke Madinah. Mereka ngumpul, kemudian mereka, akhirnya kemudian orang-orang musyrik ini yang pandangannya jauh. Ya. Ya. Nah ini kadang-kadang kita berpikir praktis. Ya. Subhanallah. Maka, rahimakum, ini yang mesti kita, nas-nas dalam hal ini adalah sangat banyak. Mungkin nanti Ustaz Mustamin mungkin yang akan lebih detail di bab ini. Ya. Bahasanya, saya hanya sekedar mensitir saja. Ya. Bahwa jelas dari nas yang ada. Keyakinan salafus salih. Keyakinan yang harus diyakini dan merupakan dasar dari dasar-dasar akidah. Dasar-dasar agama. Ini adalah apa? Menyelisih kepada ahlul ahwa. Menyelisih kepada orang-orang mengikuti hawa nafsunya. Ini. Dan ucapan-ucapan mereka jelas. Kita lihat bagaimana perkataan para ulama dalam masalah ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad yang menjadi bulan-bulanan dari penguasa. 3 penguasa berturut-turut. Dari Khalifah Al-Ma'mun. Sampai Al-Wathiq. Mu'tasim kemudian Al-Wathiq. Ya. 3 kekhalifahan. Beliau jadi bulan-bulanan. Silahkan baca di Manaqib Imam Ahmad yang ditulis oleh Ibnu Jauzi. Nangis. Bisa membuat kita nangis. Subhanallah. Maka benar ketika Ibnu Manda mengatakan, laula Abi Bakar fi ahdi riddah wal Imam Muhammad fi ahdi fitnah la hadakat din. Kalau bukan karena Abu Bakar di masa murtadnya manusia, sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau bukan karena Imam Ahmad di masa fitnah khalqul Quran, la hadakat din. Tegarnya 2 orang ini. Tegarnya 2 orang ini. Menjadi bulan-bulanan. Tapi kemudian apa mengajak belot? Ayo kita angkat senjata. Lah. Ya. Apa kata beliau? Naras sam'a wa ta'ata lil a'immah wali amiril mu'minin. Kami berpendapat mendengar dan taat kepada para penguasa. Dan kepada amirul mu'minin al-bir wal fajir. Al-bar wal fajir. Ya. Yang baik-baik atau juga yang jahat. Meskipun mereka berbuat jahat, mereka berbuat kotor, tetap mendengar dan taat. Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan, wa minas sunnah as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin. Termasuk sunnah mendengar dan taat kepada para penguasa kaum muslimin. Dan kepada umara'nya. Yang baik dari mereka atau yang fajir. Selagi tidak memerintahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang tentunya bagaimana maslahat-maslahatnya berkaitan dengan ketaatan kita kepada penguasa, bagaimana kita bernegara dengan dasar moderasi dalam Islam ini. Apa ketaatan kita kepada mereka dalam hal ma'ruf ini ibadah, ya. Ketaatan kita kepada pemerintah, kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf ini adalah ibadah, ya. Dan ini mengambil sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sekaligus ini juga realisasi dari ikrar kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian juga asarnya adalah akan menjadikan wahdatul ummah, persatuan umat. Dan menjadikan bersatu dalam satu shaf. Tidak bercerai-berai. Ta'awun alal birri wat taqwa. Ta'awun antara rakyat dengan penguasa. Dan juga dengan ketaatan kita kepada para penguasa ini akan menjadikan keadaan pun juga akan nyaman, akan tenang, istiqamah. Tidak aneh-aneh. Makanya rahimakum, ini sedikit ya dari yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan masalah bagaimana dampak dalam moderasi Islam dalam bernegara. Maka wajib
untuk kita juga bagaimana Nabi SAW dalam ad-dinu nasihat qulna liman, di antaranya wali a'immatil muslimin, nasihat kepada para immatul kaum muslimin. Kemudian insyaallah taala yang tentunya ini pun juga masalah nasihat kepada para imam, ini pun juga pada wulatul umur pun juga memberikan dampak-dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah wajibnya kita bersabar atas kedurjanaan atau kedoliman dari penguasa jika ada, jika terjadi. Sebagaimana sabarnya para ulama kita. Kita lihat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sampai beliau, ya, banyak poin yang kisahnya mengerikan. Untuk bertemu dengan untuk bertemu dengan Imam Ahmad saja sulitnya luar biasa. Ya. Untuk hanya mau bertemu, ada seorang ingin ketemu dengan Imam Ahmad, ini sampai gila. Ya. Pura-pura jadi orang gila. Pura-pura jadi orang gila supaya tidak dicurigai. Orang gilanya. Ya. Sampai seperti itu. Kemudian sudah aman, masuk ke rumah beliau. Sampai segitunya, itu pun tetap juga kita lihat as-sama' wa ta'ah. Ya. Tidak mengajak untuk kemudian mentahrid manusia untuk mau melawan kepada penguasa. Ya. Dan yang keempatnya adalah